Apakah benar Indonesia menolak bantuan Malaysia karena arogansi atau justru karena negara ini sudah berdiri di atas kakinya sendiri? Mengapa? Media jiran sibuk menyorot kayu gelondongan Aceh tepat saat Prabowo menyita 6,6 triliun rupiah dari mafia hutan. Kebetulan atau manuver senyap yang bikin panas kawasan? Semua benang kusut ini akan kita bongkar tuntas hingga Anda paham mengapa kritik Malaysia justru berbalik jadi tamparan telak bagi mereka sendiri. Sungguh miris, benar-benar miris. Warga Aceh malah memilih mengibarkan bendera tetangga padahal tiap hari prajurit TNI, polisi, dan relawan bahu-membahu memberikan bantuan kepada warga Aceh, tapi anehnya mereka lebih memuja negara lain yang tidak ada kontribusi seakan tak menghargai para relawan yang selalu membantu. Kami yang saudara kalian, gara-gara sedikit mereka memberi bantuan. Jagat media regional Asia Tenggara kembali memanas setelah salah satu media arus utama Malaysia melontarkan kritik tajam terhadap penanganan bencana di Aceh. Tuduhan arogansi, penolakan bantuan, hingga sindiran soal pembalakan liar dikemas dalam narasi visual yang menyudutkan Indonesia. Kayu-kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang dengan potongan rapi dijadikan simbol kegagalan tata kelola kehutanan nasional. Seolah menegaskan bahwa musibah tersebut adalah akibat langsung dari pembiaran sistematik negara terhadap kerusakan hutan. Narasi itu dengan cepat menyebar di ruang digital dan membentuk opini bahwa pemerintah Indonesia tidak hanya defensif terhadap bantuan internasional, tetapi juga menutup mata terhadap akar persoalan ekologis. Dalam framing tersebut, Indonesia digambarkan bersikap angkuh dengan menolak uluran tangan Malaysia. Sementara bencana di Aceh diposisikan sebagai bukti kegagalan negara mengelola sumber daya alamnya sendiri. Kritik ini berkembang menjadi tekanan moral lintas batas yang mempertanyakan kredibilitas kepemimpinan Indonesia di kawasan. Aku nengok kayu dah rapi, akar tak ada. Akar tak ada, potongnya bulat, tapi tak ada bulat. ranting, tak ada apa. Dia bilang bukan pembalakan liar. Bukan dia cakap. Memang kepala otak. Oh, tak siapa? Malaysia tu emang gitu. Kalau dah bantu orang, mereka tak tunggu itu bencana nasional. Berapa tadi Malaysia? 1 juta ringgit? RM1 juta. Ferry Irwandi satu hari dah 10M. Gara-gara influencer tu berdonasi, jadi viral, bergejolak nih di Indonesia. Ketika rakyat sudah tidak lagi punya suara merayu, ketika jeritan kelaparan semakin tenggelam dalam debu bencana, pemimpin pula sanggup memilih untuk menolak bantuan luar tanpa belah ihsan. Itu bukan kedaulatan, itu kezaliman, bongkak dan angkuh. Demikian teguran pedas seorang pemerhati menyifatkan kepimpinan Indonesia dari dahulu dan hari ini yang dikemudi Prabowo Subianto sebagai tidak jauh beza. Namun, di tengah riuran datu dengan tersebut, pemerintah Indonesia justru mengambil langkah konkret yang secara substansial menjawab seluruh kritik itu. Pada Rabu 24 Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyaksikan penyerahan dana senilai 6,625 triliun rupiah ke kas negara. Dana ini merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan serta aparat penegak hukum, sebagai bagian dari upaya sistematis menertibkan pelanggaran kehutanan dan memulihkan kerugian negara. Angka tersebut bukan sekedar pencapaian fiskal, melainkan simbol penegakan kedaulatan hukum atas sumber daya alam. Dana triliunan rupiah itu merupakan hasil penagihan denda administratif sektor kehutanan serta pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi besar yang selama bertahun-tahun mempercepat degradasi hutan dan memperlemah ketahanan ekologis nasional. Langkah ini secara tidak langsung menjawab sindiran soal kayu gelondongan yang menjadi wajah pilu banjir bandang Sumatera, karena negara kini membongkar sumber persoalan dari hulunya. Hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif sebesar 6,6 triliun lebih sebagai hasil kerja keras dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Juga tadi Satgas berhasil menguasai kembali 4 juta hektar lebih kawasan hutan yang tidak tertib, yang melanggar undang-undang, melanggar peraturan. Saya sudah bertekad untuk melawan korupsi, melawan perampokan kekayaan negara oleh siapapun, dimanapun. Jangan ragu-ragu,
tidak pandang bulu, jangan mau di lobi sini, di lobi sana. Tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, sesuai hukum. Dan hasilnya kita bisa lihat hari ini, sekian triliun. Yang saya katakan baru ujungnya. Kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar. Ada yang bandel, mungkin anggap sepele, kita sudah buktikan dan kita akan buktikan. Ini harus kita lawan, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombak. Sekali lagi, dari hati saya paling dalam, terima kasih atas nama rakyat dan hormat saya kepada saudara. Alhamdulillah pada hari ini dapat kami laporkan total kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali dengan total luasan 4.081.560,58 hektar. Dari jumlah tersebut, Satgas PHK akan menyerahkan kembali lahan kawasan hutan tahap 5 dengan total 896.969,143 hektar yang terdiri dari lahan perkebunan kelapa sawit diserahkan kepada kementerian lembaga terkait dari Satgas PHK ke Kementerian Keuangan, selanjutnya ke Danantara, kemudian diserahkan pada Agrinas seluas 240.575,383 hektar dari 124 subjek hukum yang tersebar di 6 provinsi. 2. Lahan kawasan hutan konservasi diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali hutan seluas 688.427 hektar yang tersebar di 9 provinsi. Pada hari yang baik ini pula, sebagai wujud pertanggungan jawab kepada publik, kami turut serahkan uang sebesar 6.255.290.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai 2.344.965.750.000 rupiah yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. 2. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung senilai 4.280.340.469 rupiah 74 sen yang berasal dari perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara ini. Tambahan dana triliunan rupiah memperkuat kapasitas fiskal negara dalam respon bencana tanpa harus bergantung pada bantuan simbolik dari luar negeri. Di mata internasional, Indonesia mulai diposisikan bukan sebagai objek kritik, melainkan sebagai negara yang berani membersihkan persoalan internalnya sendiri. Kedepan, kebijakan ini diprediksi akan diikuti dengan pengetatan pengawasan, perluasan audit sektor ekstraktif, serta percepatan pemulihan kawasan hutan. Bagi pelaku usaha, sinyalnya tegas bahwa era abu-abu pengelolaan sumber daya alam telah berakhir. Bagi kawasan ASEAN, dinamika ini menjadi pengingat bahwa kritik lintas negara seharusnya dibangun di atas data, bukan asumsi visual semata. Pada akhirnya, kontroversi yang dipicu oleh media Malaysia justru menjadi momentum pembuktian. Dengan menyita 6,625 triliun rupiah, menertibkan jutaan hektar hutan, dan membongkar kejahatan korporasi lintas sektor, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan bahwa Indonesia tidak membutuhkan pembelaan naratif, melainkan pengakuan atas kerja nyata. Di tengah bencana dan tekanan opini, negara memilih menjawab dengan hukum, data, dan tindakan tegas. Publik kini dihadapkan pada satu kenyataan, bahwa pembersihan sistemik baru saja dimulai, dan dampaknya akan menentukan arah kedaulatan lingkungan dan ekonomi Indonesia di masa depan.